Shalom semuanya. Hari kita belajar kedua sesi untuk perumpamaan penabur. Dan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ayahku seorang petani dulu. Saya juga dulu sering ke tanah membantu ayahku. Sebelum ayahku menabur benih, jika tanahnya tertinggal, dan di situ ada rumput-rumput yang bertumbuh banyak di tanah yang kosong. Waktu itu dengan alatnya, ayahku menggali semuanya dan memasang alat kepada sapi, lalu memutarbalikkan tanah dari bawah ke atas. Setelah tanahnya diterbalik dari awannya, jadi akar dari rumput-rumput itu terputus dari tanah. Setelah tanahnya tergali sekitar 10 minggu kemudian, setelah itu tanahnya menjadi kering karena sudah terpisah dari di bawah. Oleh sebabnya sinar matahari sama angin-angin di situ, akhirnya tanahnya menjadi kering total. Lalu semua rumput di situ akan mati. Sekitar 10 hari meninggalkan sepertinya, semua rumput-rumput menutupi tanah itu mati semua. Lalu itu membawa alat lain dan mengambil semua rumput-rumput yang kering itu dan bolak-balik beberapa kali. Nah, semuanya tanah menjadi halus, menjadi tanah yang terbaik. Jadi, katanya pada saat menggali tanah harus menggali mendalam. Kadang ayahku nggak bisa kerja semua, nah kasih tugas kepada yang lain. Dan ayahku selalu berusaha menggali mendalam untuk memutarbalikkan. Tapi orang-orang upahan, ya itu capek kan, jadi mereka menggali tipis aja, sedikit aja. Jadi ayahku akhirnya berkata, ya kasih kerja kepada dia, orang itu tidak kerja dengan baik-baik, akhirnya tidak akan kasih kerja kepadanya sekali lagi. Terus ayahku menggali ulang, tanahnya mulai mendalam. Setelah bajak itu mendalam di dalam tanah, memang sapi pun susah. Kadang ayahku sendiri mendorong bajaknya. Dan setelah menggali mendalam tanahnya itu, dan semakin tanahnya menjadi semakin berbaik, makin halus. Lalu, itu bagus sekali untuk berakar mendalam. Jadi, benih itu berakar mendalam dan bertumbuh dengan segar dan sehat sekali. Sejak kecil saya melihat bagaimana ayahku pertanian, akhirnya saya melihat banyak sekali tentang hal itu. Makin banyak memasukkan mendalam bajaknya, menggali mendalam, akhirnya tanah menjadi lebih halus. Lalu kelihatan pun bagus sekali. Nah, sepertinya begitu. Di situ ada banyak batu-batu di sana.
Dan jika ada tanah di situ, Anda menabur di sana. Nah, memang masih ada tanah di antara batu-batu bisa bertumbuh. Dan semakin batangnya bertumbuh, akar pun harus bertumbuh. Tapi akar berusaha maju ke dalam, tapi di sana ada banyak batu yang berada di dalam bawah tanah. Akhirnya akar nggak bisa masuk ke mendalam. Jadi yang penting di dalam pertanian adalah memang akarnya teguh dan masuk ke dalam. Nah, seharusnya masuk ke dalam, ya kan? Tetapi di situ ada banyak batu tetap ada di dalam tanah. Akhirnya nggak bisa bertumbuh, berakar mendalam. Pohon-pohon ini atau rumput-rumput ini atau beras harus berakar banyak, mendalam teguh, tapi oleh sebabnya banyak batu nggak bisa berakar. Dengan waktu itu ada banyak sinar matahari terbit di sana, semakin banyak dikena sinar matahari, itu menjadi kering. Ini seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Di dalam kehidupan rohani pun juga sama. Jika hati kita mempunyai murni dan berharap kepada Tuhan, hati kita seperti tanah yang terbaik untuk berakar. Contohnya, misalnya, di Perjanjian Lama ada akan di kitab Yosua. Pada saat Yosua mau masuk ke Kanaan dan mau masuk ke Yeriko, pada saat mereka mengalahkan Yeriko, Yosua mengumpulkan orang-orang di sana dan berkata, "Yang mulai besok kami akan melawan mereka, pasti Tuhan membantu kami, pasti kami akan menang." Dan salah satu penting adalah semua yang hasil pengambilan dari Yeriko akan mempersembahkan kepada Tuhan. Jika di antara kalian akan mengingini memandang uang emas yang terbaik di kota Yeriko, jangan mengambil karena keinginanmu, karena semuanya akan mempersembahkan kepada Tuhan. Jika kalian mengambil kamu dirimu sendiri, kamu pun akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bersamanya, akhirnya kalian akan dibinasakan. Setuju? Sudah bisa paham? Jadi pada saat kami mengalahkan Yeriko, tidak boleh hanya fokus kepada perang saja. Jangan mengambil pakaian yang baik atau cincin, emas, uang, apa saja pun. Jangan mengingininya. Semuanya akan mempersembahkan kepada Tuhan. Jika Anda mempunyai sesuatu yang seharusnya persembahkan kepada Tuhan, Anda akan dianggap yang persembah kepada Tuhan, akhirnya Anda akan mati dan dipersembahkan bagi Tuhan. Setuju? Buatlah begitu ya. Dengan begitu mereka memulai perang. Jadi tentara-tentara dan mereka semua mengambil senjata dan mengalahkan Yeriko. Dan setelah mengalahkan mereka dan masuk ke dalam rumahnya di Yeriko, di situ ada banyak uang, emas, dan pakaian terbaik. Wah, mereka setelah dipakai itu bagus, tapi ya kalau saya pakai ini, aku akan terkutuk dan mati, dan mereka tidak akan ambilnya. Oh, di situ ada emas. Ini berharga bagus sekali, pasti bagus. Boleh saya diambil? Oh tidak. Jika saya mengambil, aku akan menjadi persembahan. Jadi orang-orang akan mempersembahkanku kepada Tuhan. Jadi Tuhan, mari kita semua mengumpulkan semua emas di sini dan pakaian kumpul di sini, emas di sini. Jadi pada saat orang-orang melihat
emas dan perak dan pakaian yang terbaik dan apa yang barang-barang yang berharga, pasti semua orang mempunyai keinginan untuk mengingini mengambilnya. Ya, ini bagus sekali. Dengan begitu ingin ambilnya, tapi tidak boleh mengambil itu. Nah, di tentara ada seorang prajurit. Pada saat prajurit baru masuk dan dia mengambil satu barang yang aneh. Oh, ini kelihatannya cantik, saya akan simpan di dalam tasku. Lalu seorang atasannya melihat cerita itu. Ya, katanya kamu mengambil sesuatu yang menarik kan? Ya, coba kasih lihat. Oh, nggak boleh. Ya, saya akan hanya melihat sekali saja dan akan balik kepadamu. Hanya 1 menit saja saya akan lihat, coba. Hati-hati, taruh di sini. Oh, kenapa maksudmu? Ya, hanya akan melihat 1 kali saja. Apa masalahnya? Aku akan berjanji. Dalam 1 menit saya akan mengembalikan kepadamu. Coba kasih lihat sedikit saja. Oh, harus kembalikan ya. Baik, saya tidak akan berbohong. Pasti akan kembalikan kepadamu. Lalu dia membawa dan atasannya memeriksa berhati-hati dan atasannya mengambil tangan dan membungkuk dan atasannya melemparnya. Lalu meledak itu. Ternyata yang prajurit baru itu nggak tahu apakah ini granat enggak. Tapi atasannya sudah tahu ini adalah granat. Akhirnya berhati-hati mengambil dan melemparnya. Karena jika dia meninggalkan, prajurit baru mengambil itu, sempat dia mati. Tidak hanya dia sendiri, tapi semua orang di situ kan. Jadi dia adalah seorang atasan, sudah tahu ini adalah sebuah bom. Akhirnya nggak tahu, sudah takut kepadanya. Tapi prajurit masih baru ini nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia menganggap ini adalah baik. Jadi suruh dia, ya berhati-hati, taruh di sini. Oke, silakan, nggak apa-apa, saya tidak akan mencurinya. Hanya 1 menit saja saya akan melihat dan mengembalikan kepadamu. Dengan begitu, atasannya mengambil, membungkuk, lalu melemparnya. Dan semuanya membungkuk, lalu granat itu meledak. Waktu itu prajurit baru, oh terima kasih banyak, aku nggak tahu apa itu granat, Kak. Ya, aku sempat mati karena itu, tapi engkau menyelamatkan aku, walaupun itu bahaya sekali. Nah, dia adalah yang menyelamatkan. Ya, memang ada banyak tertawa karena cerita ini, tapi di dalam kehidupan rohani pun terjadi seperti itu. Pada saat agan memandang pakaian dari sinar, dan kepada orang yang menganggap diri adalah baik adalah orang yang mempunyai 1 dimensi saja. Tetapi kepada orang yang mempunyai pikiran 2 dimensi, dia berpikir ulang. Oh, pakai ini kelihatannya baik, saya boleh pakai. Enggak, gimana? Awal mulanya dia mungkin berpikir begitu. Dan banyak orang yang tinggi hatinya dan arogan, mereka hanya memutuskan selesai pikiran dengan 1 dimensi saja. Oh, pakai kelihatannya baik, saya akan ambil aja, itu kelihatan enak, cantik, bagus sekali. Jadi ingin mengambilnya. Tapi jika orang yang bisa berpikir kedua kali, apa yang terjadi jika saya ambil ini? Dia akan memutarbalikkan situasinya dan berpikir, ya tadi Yosua berkata jika kita mengambil salah satunya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti mempersembahkan kambing domba, jika saya dipersembahkan kepada Tuhan, aku akan mati dulu, ya kan? Aduh, itu bahaya sekali. Dia akan melemparkan bajunya. Memang masih tertarik kepada baju itu dan menginjak
Sekali lagi, tetapi tidak boleh mengambil karena jika ambil akan mati bersamanya. Walaupun ingin terima, ingin ambil tapi meninggalkan dan pergi. Kenapa? Karena jika dia mengambil itu, dia akan dipersembahkan, artinya dia akan mati juga. Kepada orang yang bisa berpikir gitu. Tapi kepada yang tidak bisa berpikir, hanya jatuh ke dalam pikiran satu dimensi. Jatuh ke dia menganggap diri yang baik. Ya, jubah yang indah. Buatan senior ini bagus sekali. Apa ini cocok bagiku? Tanya kepada ini dan yang lain. Oh, ini pertama kali saya ambil baju yang terbaik ini. Inilah apa yang mereka dapat berpikir saja. Nah, kepada yang hanya berpikir satu kali saja, wah, baju ini bagus sekali, saya akan ambil. Ayo istri, lihatnya ini. Gimana? Enak, cantik enggak? Mereka adalah tinggal di dalam pikiran satu dimensi. Tapi kepada orang yang berpikir, aduh, aku ini ada banyak kesalahan, sering berbuat tidak yang baik. Jadi, kepada orang yang memandang diri dari luar sendiri, dia keluar dari pikiran satu dimensi dan berpikir ulang dari sisi yang lain. Jadi apa yang dia dapat berpikir adalah, ya, pagi ini Joshua berkata, jika aku mengambil ini, aku akan dipersembahkan bersama barang ini dan akan mati bersama. Seperti granat itu kelihatannya bagus kepada prajurit yang baru, tetapi dalam pandangannya atasannya diminta kasih, tapi tidak boleh terus berkata gitu kan. Nah, sayang sekali dilihat atasannya. Oke, udah, biarkan aja, kamu ambil aja, saya tidak akan datang kepadamu. Kalau begitu, akan datang waktunya, prajurit baru itu akan mati. Tapi atasan itu memperhatikan kepada yang baru. Aduh, saya hanya akan melihat sebentar saja, kasih sebentar saja. Oke, pasti akan dikembalikannya. Oke, pasti akan kembalikan. Lalu taruh hati-hati di sini. Setelah atasannya mengambilkan itu, ya, membungkuk di sini, lalu melemparkannya. Pada saat granat itu meledak, prajurit baru terasa kaget sekali. Waduh, Pak, apakah ini adalah granat? Enggak tahu. Jika engkau enggak bantu, ya saya akan mati. Ya, terima kasih banyak. Ya, apa sikap dia kepada atasan dulu sampai sekarang sudah jauh berbeda, ya kan? Kepada orang yang mempunyai satu pikiran saja, kiranya diri adalah yang benar, tidak akan terima pikiran dari yang lain. Jadi, seperti Agan menganggap indah sekali jubah buatan senior, lalu dia jatuh ke dalamnya. Jadi seperti orang-orang yang mempunyai batu-batu di dalam hatinya dan seharusnya benih, yaitu firman Tuhan harus masuk ke dalam hatinya dan berakar di situ. Seperti Yosua berkata, perhatikanlah. Ya, pasti di situ ada baju, pakaian, emas, perak yang indah, bagus sekali ada di sana. Tetapi itu semuanya seharusnya menimpa di dalam gudang dari Tuhan. Jika Anda mengambil sebagian daripadanya, itu pun akan dianggap dipersembahkan kepada Tuhan. Jika seseorang pakai kalung di lehernya, leher dia akan menjadi persembahan bersama dengan kalung kepada Tuhan. Jika seseorang pakai jubah kepadanya, karena jubah akan menjadi persembahan kepada Tuhan, yang pakai pun akan mempersembahkan bersamanya. Jika seseorang pakai ikatan di pinggangnya, ikatan itu akan mempersembahkan kepada Tuhan bersama dengan yang mengikat itu. Ada yang memasukkan emas dalam kantongmu, emas akan mempersembahkan kepada Tuhan bersama dengan yang mengambilnya. Jadi kalian akan dibinasakan. Jadi jangan ada orang yang mengambil daripadanya. Ini pengawasan dari Yosua. Tetapi Agan ini selalu menganggap diri benar dan baik dan
hidup secara diri sendiri sudah terdengar dari Yosua, tetapi lebih dari itu, keinginan mengambil itu lebih besar. Akhirnya tidak berpikir lagi, hanya pikirannya terjatuh kepada jubah yang indah. Jika kita melihat hati manusia seperti ini, ada yang batu yang menganggap diri benar, ada yang batu semua pekerjaannya menjadi berhasil, yang hal-hal demikian penuh dalam tanahnya, menjadi batunya itu. Akhirnya masih kurang tempat untuk tanah yang halus. Jadi kepada orang ini tidak mempunyai tanah untuk cukup membesarkan firman Tuhan. Tetapi pikiran-pikiran jahat itu menghalangi untuk benih bisa berakar dan bertumbuh. Oleh sebab itu, pada saat matahari bersinar, tunas itu menjadi kering dan mati. Jadi kita ketemu seseorang yang mempunyai hati yang halus, tanah yang terbaik, apa saja kita katakan mereka akan terima dengan baik-baik. Tetapi kepada orang yang mempunyai berbatu-batu dalam hatinya, ada sebagiannya berakar, tapi sebagiannya tidak. Semakin banyak batunya berada di dalamnya, makin susah berakar. Kepada tanah masih tidak ada batu halus sekali, bagus untuk menabur. Seperti itu di dalam kehidupan rohani. Apa yang penting adalah karena perbuatan kita, pikiran kita, menganggap diri yang benar, ini menjadi batu-batu, akhirnya mengeluarkan semua yang itu dan tinggalkan tanah saja, akhirnya benih bisa berakar dan bertumbuh. Tapi, jika kita masih mempunyai batu-batu yang demikian, dengan ini tidak bisa berhasil kehidupan rohani. Hati yang aku mengasihi diri sendiri, aku masih mempunyai keinginan, untuk melakukan dengan dirinya sendiri. Dengan itu tidak bisa berhasil kehidupan rohani, tidak sama sekali tidak. Dan itulah hati, status hati yang kita harus mengenal. Dan setelah mengenal hati itu dan mengeluarkan semua batu-batu dari tanah hati mereka. Seperti petani pada saat memperluaskan tanahnya, mencabu akar pohon di situ, lalu mengambil semua batu dan buang keluar, lalu buat semua tanah menjadi halus, menjadi baik sekali. Biar benih bertumbuh bagus sekali. Ini apa? Firman Tuhan Yesus kepada hati kita. Kepada orang yang menganggap diri baik, kepada menganggap diri pintar. Aku sudah berdoa banyak, aku melayani Tuhan baik-baik. Dan hal-hal demikian menjadi batu dalam hatinya, akan membuat hatimu tidak akan terima benih dan tidak akan berakarnya. Akhirnya tidak bisa menghasilkan buah yang terbaik. Ya, terima kasih banyak. Kita bicara lanjut sesi berikutnya.